Tapi sebenarnya kalau kita lihat faktor eksternal ya, investor Mhm. luar, ketika dia tahun ini dengan segala macam, tadi ya, wacana mengenai tapering, terus kemudian sempat ada, apa namanya, kenaikan kasus Covid di Indonesia, terus kemudian kasus baru Omicron yang mulai di UK dan Amerika, terus kemudian tapering yang sudah dikonfirm ya oleh The Fed, kita lihat sebenarnya net flow asing tahun ini masih lebih baik dari tahun lalu, jadi masih positif 2,6 miliar ke pasar saham Indonesia. Hal ini berbeda sekali dengan misalnya kita lihat di pasar obligasi pemerintah ya di Indonesia, itu sudah outflow sekitar hampir 5 miliar US dollar year to date. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini sebenarnya investor asing dia melihat bahwa pasar saham Indonesia paling tidak masih ada hal yang positif ya di tengah dengan berbagai macam challenge ke depannya tadi dengan adanya Omicron, kemudian tapering dan lain sebagainya. Tapi secara overall sih kalau kita lihat sampai saat ini view-nya masih cukup positif walaupun kita lihat mungkin dorongannya ya di akhir tahun yang biasanya tahun-tahun sebelumnya sudah mulai naik signifikan sejak November, relatif sekarang naik tapi tidak terlalu signifikan. Mhm. Oke, berarti Anda melihat untuk sampai dengan akhir tahun 2021 ini seperti apa sih daya tahan dan juga, Oh, posisi penguatan dari pasar saham atau indeks harga saham gabungan kita? Apakah memang masih ada kekuatan untuk mengalami penguatan di level berapa juga Anda melihatnya? ya, kalau kita lihat kan kalau kita bicara IHSG sebenarnya year to date dia naik sudah hampir 9% ya. Mhm. Kalau based on valuasi saja, saya rasa sih sebenarnya di level 6.700 sampai 6.800 itu fair value gitu, artinya tidak kemahalan dan very reasonable gitu untuk di-achieve. Tapi tadi untuk menggerakkan itu sebenarnya yang diperlukan kan tadi ya, mungkin inflow gitu ya, inflow dari asing ya. Memang kalau kita lihat saat ini mungkin limited dalam arti sudah menjelang akhir tahun, mungkin di apa namanya investor-investor global juga sudah selesai melakukan rebalancing. Kalau tahun-tahun sebelumnya ketika mereka melakukan rebalancing, sebenarnya sudah terlihat pergerakan signifikannya tuh di November. Gitu. Jadi dan sepanjang tahun ini kalau kita lihat trade volume ya di secondary market memang dominasinya adalah investor domestik, terutama retail. Jadi kalau kita lihat dorongan yang signifikan sekali saya rasa, saya belum lihat itu, tapi kalau sampai ke level 6.700, 6.800 masih ada possibility, dan secara valuasi juga itu adalah fair value ya untuk saat ini. Kemudian apa namanya, faktor positif lain yang perlu dipertimbangkan, atau penunjang ya untuk pergerakannya itu, kalau kita lihat equity 5 kan saat ini masih sangat flat ya, year to date. Terutama kalau kita bicara year on year per November juga sebenarnya masih negatif. Jadi banyak sekali saham-saham big caps yang sampai saat ini dari net profitnya sudah terlihat ada persentase pertumbuhan dibandingkan tahun lalu, tapi secara pergerakan harga sahamnya masih flat atau negatif, jadi masih under value. Jadi saya rasa faktor ke depan pendorongnya akan lebih banyak dari investor domestik yang dia coba melihat di tadi ya saham-saham big caps tadi yang masih under value hingga akhir Mhm. tahun. Oke, ketika kita melihat bahwa emiten perbankan sebenarnya atau saham-saham perbankan sebenarnya apalagi Bank Mini itu banyak melejit di tahun 2021. Anda melihat untuk 2022 Ya. seperti apa sih arah pergerakan saham emiten perbankan, big caps dan juga bank-bank mini yang rata-rata kalau kita lihat Bank Mini akan bergerak menuju arah bank digital? Ya, kalau saya lihat bank-bank mini terutama yang dengan tema digital, mungkin di tahun 2020 apa namanya, ketika kenaikan harga saham itu lebih banyak didorong oleh faktor momentum ya. Artinya adalah this is the phase of the new economy, terus kemudian momentumnya pas gitu ya, karena secara global semua sedang membicarakan tema yang kurang lebih sama. Tapi kalau saya dengan kenaikan yang sudah sangat banyak di 2021, saya rasa di tahun 2022 investor akan lebih detail ya melakukan analisa. Artinya saham-saham dari bank teknologi ini performance dari bisnisnya itu seperti apa? Apakah mulai menunjukkan tanda-tanda apa namanya pertumbuhan secepat yang diharapkan pada mulai ketika dia apa namanya bergerak sahamnya di tahun 2021. Jadi seandainya mereka tidak bisa menunjukkan hal tersebut, saya rasa potensi untuk kenaikan harganya ke depan akan lebih terbatas. Sebaliknya saham-saham mungkin big caps ya, bank-bank big caps masih banyak yang under value. Kalau kita lihat Bank Mandiri, Bank BNI dari size apa namanya dari price to book value-nya juga masih sangat rendah ya.